Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel G Quantum 95 guys. Kali ini kita akan membahas judul yang lumayan seru nih guys. Judulnya yaitu Landasan Memilih Istri guys. Ini berarti video ini direkomendasikan untuk kaum laki-laki ya guys. Oke guys ya, seperti biasa. Nah, untuk perempuan bisa juga guys. Mana tahu kan tentang landasan memilih istri kan? Mana tahu bisa berubah kan guys ya, menjadi istri yang lebih baik, menjadi calon istri yang lebih baik ya guys ya. Nah, seperti biasa ya guys, sebelum belajar kita membaca doa dulu ya guys ya. Al-Fatihah, doa mau belajar dan salawat 3 kali ya guys. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد Sadaqallahul azim. Oke guys, kita lanjut pembahasan yaitu landasan memilih istri guys. Judul yang seru nih guys ya. Oke guys, sebelumnya kita membahas tentang mencintai istri, menopang ketaatan kepada Allah ya guys. Kemudian kita lanjut ke landasan memilih istri guys. Kita bacakan ya guys ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 220-21. Itu guys salah satu memilih istri ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Artinya, sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Oh, itu pula guys. Walaupun dia hamba sahaya guys, tapi dia beriman guys. Bagus kita milih yang seperti itu ketimbang perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Bella milih
perempuan yang beriman ya guys ya. Kemudian ada lagi surat At-Tarim ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyub dilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Artinya, jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Allah akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Itu ya guys ya. Surat At-Tarim ayat 5. Kemudian ada lagi guys, surat Al-Ahzab ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-saimina was-saimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadzakirina Allaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Artinya, sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 35. Oke. Untuk di dalam Al-Quran yaitu ada 3 ya guys ya. Pertama surat Al-Baqarah, kemudian surat At-Tarim, yang ketiga surat Al-Ahzab. Kemudian diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in lima liha waliha sabaha wa jamaliha walidiniha fazfar bidzati dinitari bats yadak. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Ya, itu ya guys ya. Karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya.
maka pilihlah wanita yang beragama agar engkau tidak menjadi hina. Oke guys ya. Kemudian sabdanya, tungkahul mar'atu la arba'i. Wanita dinikahi karena empat perkara, yakni karena 4 perkara. Sabdanya, lima liha wal hasabiha, karena harta dan kedudukannya. Al-hasab pada asalnya adalah mulia, karena luhur dan kaum kerabat. Diambil dari kata al-hisab. Ini al-hasab pada asalnya adalah mulia. Berarti al-hasab itu artinya mulia, guys ya. Karena leluhur dan kaum kerabat. Diambil dari kata al-hisab, menghitung. Al-hisab itu arti menghitung, guys. Ini kan yaumul hisab, guys ya, hari perhitungan, guys. Karena bila mereka berbangga-bangga, maka mereka menyebutkan dan menghitung sifat-sifat kebaikan mereka serta peninggalan leluhur dan kaum mereka. Konon yang dimaksud dengan al-hasab di sini ialah segala perbuatan yang bagus. Bisa diambil dari bahwa orang yang mulia lagi bernasab dianjurkan untuk menikah yang senasab dengannya, kecuali bila terjadi kontradiksi, yaitu wanita yang setara nasabnya dengannya tidak memiliki ketaatan beragama, dan wanita yang tidak setara nasabnya dengannya memiliki ketaatan agama, maka ia harus mendahulukan wanita yang memiliki agama. Gitu guys, agamanya nomor 1 guys, guys. Demikianlah dalam semua sifat. Sebagian Syafi'iyah berpendapat dianjurkan agar wanita itu bukan kerabat dekat. Dianjurkan agar wanita itu bukan kerabat dekat, guys. Pendapat ini bersandarkan pada hadis, namun ia tidak memiliki sanad. Pendapat ini juga berdasarkan pengalaman, yaitu bahwa anak yang dihasilkan dari suami istri yang masih kerabat itu lebih dungu. Karenanya ini pendapat yang argumentatif. Oke lah. Sabdanya, wajamaliha, dan kecantikannya. Ini membahas kecantikan ya guys ya. Bisa diambil darinya tentang dianjurkan menikahi wanita yang cantik, kecuali bila terjadi kontradiksi, yaitu wanita yang cantik itu tidak taat beragama, sedangkan yang lainnya bagus agamanya. Memang benar, seandainya keduanya sama dalam ketaatan beragama, maka yang cantik lebih dahulukan. Itu pula guys. Cantik dia taat beragama, yang satu nggak gitu cantik tapi taat beragama. Ya baguslah, ada cantik taat beragama pula guys. Oke guys ya. Termasuk dalam kategori kecantikan fisik ialah kecantikan sifat, diantaranya ringan maharnya. Oke guys, ringan maharnya guys. Sabdanya, fosfor bidzatid din, maka carilah wanita yang memiliki agama. Dalam hadis Jabir, maka hendaklah engkau memilih wanita yang memiliki agama. Artinya, sudah sepantasnya laki-laki yang memiliki agama dan adab menjadikan agama sebagai titik tolak pandangannya dalam segala sesuatu. Apalagi dalam memilih teman hidupnya dalam waktu yang lama. Karena itu, Nabi SAW memerintahkan agar mencari wanita yang memiliki ketaatan agama. Yang notabene adalah puncak pencarian. Oke guys, lanjut lagi ya. Sabdanya, taribat yadak, semoga kamu tidak menjadi hina, yakni las hikato bi'ats turab,
kedua tanganmu menempel di tanah. Oh, itu artinya guys. Ini adalah kinayah, kata-kata kiasan. Oh. Kata kefakiran. Ini adalah kalimat berita bermakna doa. Tapi tidak dimaksudkan menurut hakikatnya. Inilah yang ditegaskan oleh penulis Al-Umdah. Selainnya menambahkan bahwa kata-kata itu yang keluar dari Nabi berkenaan dengan orang Muslim tidak terkabulkan. Karena beliau telah mensyaratkan hal itu kepada Rabb-Nya. Ibnu Al-Arabi menuturkan bahwa maknanya adalah istagnat, tidak membutuhkan. Disebutkan bahwa yang dikenal ialah ittaraba, artinya tidak membutuhkan, dan tariba artinya membutuhkan. Oh, ittaraba artinya tidak membutuhkan. Kalau taroba artinya membutuhkan. Artinya bahwa kecukupan yang ditimbulkan dari harta adalah tanah, karena semua yang ada di dunia ini adalah tanah, dan hal ini cukup jelas. Konon, maknanya adalah lemah akalmu. Ada yang mengatakan engkau memerlukan ilmu, dan juga di dalamnya terdapat takdir syarat, yakni hal itu akan terjadi padamu. Jika engkau tidak melakukannya, inilah yang ditarjih oleh Ibnu Al-Arabi radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhu lah. Dia kan laki-laki, guys. Ada juga yang mengatakan maknanya engkau membutuhkan, maka engkau gagal. Jadi syarat pertama yang terpenting yang harus ada pada calon istri adalah agama, guys. Itulah guys, agama ya guys ya. Sebagaimana firman-Nya, surat An-Nur ayat 26 ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibu nalit-thayyibat. Artinya, sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik. Yang baik pula. Surat An-Nur ayat 26. Ada lagi guys. Allah berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 34. Fanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Artinya adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Surat An-Nisa ayat 34. Jika seorang wanita memiliki ketaatan beragama, maka Anda bisa berharap kebaikan darinya. Tanda awal ketaatan beragama seorang wanita adalah sholat. Itulah guys. Bukti dia taat tuh guys, dia menjaga sholatnya guys ya. Itu makanya orang mencari jodoh kan ditanyanya itu di sholatnya gimana, ada bolong tak? Kalau halangan ya nggak sholat lah bang sih. Ya kan, oke. Lanjut ya guys ya. Dan sholat ini adalah komunikasi antara hamba dengan Rabb-Nya. Jika ia memiliki komunikasi yang baik antara dirinya dengan Rabb-Nya, maka Anda bisa berharap darinya akan terjadi komunikasi yang baik antara diri Anda dengannya. Dan Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Sementara wanita yang telah melalaikan urusan dan hak Rabb-Nya, maka ia tidak merasa berdosa bila melalaikan urusan dan hak suaminya. Itu guys. Jadi yang jadi ukuran itu tanya sholatnya dulu guys ya. Siapa yang ridho istrinya melalaikan urusan dan
kewajiban yang ditetapkan Robnya, maka janganlah ia mencela, kecuali terhadap dirinya sendiri. Jika istrinya melalaikan haknya dan tidak memelihara rumahnya. Jika istri memiliki agama, maka ia istri yang berakhlak. Ini adalah keniscayaan. Islam adalah agama pertengahan. Siapa yang memeluknya, maka ia berada di antara sikap berlebih-lebihan, ifrat, dan meremehkan tafrid. Ifrat itu artinya berlebihan. Tafrid artinya meremehkan. Jadi, ia tidak berlebih-lebihan dalam agamanya. Dan tidak pula meremehkan agamanya. Anda melihatnya berakhlak dengan akhlak Al-Quran dalam hal berhijab, muamalat, interaksi sosial, berbicara, dan selainnya yang difardukan Al-Quran atas wanita. Jika di samping memiliki ketaatan beragama, ia memiliki kecantikan, maka ini adalah suatu kenikmatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memotivasi mengenai kecantikan lewat sabdanya. Oh, cantik tuh perlu juga nih guys. Nah. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapakah wanita yang terbaik? Beliau menjawab, ini guys. Nah, siapakah wanita yang terbaik? Beliau menjawab, allati tasurruhu idza nazara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakruh. Artinya, wanita yang membahagiakannya suami jika memandangnya, menaatinya jika memerintahkannya, dan tidak menyelisihinya berkenan diri dan hartanya dengan apa yang tidak disukainya. Oke guys ya. Itulah wanita yang terbaik ya guys. Kemudian wanita yang beragama lagi cantik adalah cahaya di atas cahaya. Dan jika ia memiliki harta dan kedudukan, maka ia telah menghimpun sifat kebaikan yang banyak. Di antara sifat yang dituntut pada seorang istri, ia adalah wanita yang penuh kasih lagi banyak anak. Sebagaimana sabdanya, tazawwajul waludal waduda fa inni mukaththirun bikum. Wanita yang banyak anak lagi penuh kasih, karena aku akan membangga-banggakan jumlah kalian. Ia memiliki belas kasih dan kasih sayang berdasarkan sabdanya, khairu nisa'in rokib nal ibila ahnahu ala tiflin wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadih. Artinya, sebaik-baik wanita yang mengendarai unta ialah yang paling belas kasih kepada anak-anak dan paling menjaga hak suaminya. Kemudian ia masih gadis. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jabir, Jabir radhiyallahu anhu. Jabir nih nggak salah, dia mau menikahi janda ya guys ya. Yang pembahasan di part sebelumnya guys ya. Ala tazawwajtaha bikron tula'ibuka wa tula'ibuha wa tudahikuta wa tudahikuha. Mengapa engkau tidak menikahi dengan gadis yang bisa bermain-main denganmu dan engkau bisa bermain-main dengannya? Ia berkelakar denganmu dan engkau berkelakar dengannya. Ini ibaratnya ini kan saran Rasulullah ya guys ya.
Sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu hari ia mengatakan kepada Nabi seraya menyindir pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengannya, yaitu sebagai satu-satunya gadis yang beliau nikahi. Aro'aita law nazalta wadiya wa fihi syajaratun qad ukila minha wa wajadta syajaran lam yukal minha fi ayyaha kunta turti'u ba'iraka qala fil ladhi lam yurta minha ta'ni anna Rasulullahi lam yatazawwaj bikron ghairaha. Artinya, bagaimana menurutmu bila engkau singgah di sebuah lembah yang terdapat pohon yang sudah pernah dimakan, dan engkau mendapati pohon yang belum pernah dimakan sedikit pun? Pada pohon manakah engkau akan mengembalakan untamu? Beliau menjawab, pada pohon yang belum dimakan sedikit pun. Maksudnya, bahwa Nabi tidak pernah menikah dengan gadis selain dirinya. Menggombal ya guys ya. Coba ulang lagi guys ya. Beliau menjawab, pada pohon yang belum dimakan sedikit pun ya. Maksudnya bahwa Nabi tidak pernah menikah dengan gadis selain dirinya. Jika ada alasan yang mendorong untuk menikahi janda, maka itu bagus. Salah satu anekdot yang diriwayatkan mengenai perbedaan antara janda dengan gadis, bahwa seorang sahaya wanita pernah di hadapan Khalifah Al-Mutawakkil. Lalu Khalifah bertanya, apakah engkau gadis atau janda? Ia menjawab, janda. Wahai Amirul Mukminin, salah seorang dari mereka membeli sahaya wanita. Lalu ia bertanya kepadanya, aku tidak mengiramu kecuali masih gadis. Bertanya tanya guys. Ia berkata kepadanya, sungguh telah terjadi banyak penaklukan di masa Al-Watsiq. Salah seorang dari mereka berkata kepada sahaya wanita, apakah engkau masih gadis? Ia menjawab, aku berlindung kepada Allah dari al-kasad, yakni status janda. Dua orang sahaya wanita, gadis dan janda, diperlihatkan kepada salah seorang di antara mereka, maka ia cenderung kepada yang gadis. Maka yang janda itu mengatakan, engkau menginginkannya, padahal jarak antara aku dengannya hanya sehari. Maksudnya jarak antara kegadisan dan menjadi janda hanya semalam. Ia mengatakan kepadanya, surat Al-Hajj ayat 47. Allah berfirman ya guys ya. Dalam Al-Quran guys. Wa inna yawma inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. Artinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Surat Al-Hajj ayat 47 ya guys. Wanita itu termasuk orang yang terdidik lewat hidangan Al-Quran dan Sunnah, bukan wanita yang terdidik lewat hidangan Timur dan Barat, yang berjalan dan menjulurkan lidah di belakang segala yang baru di dunia mode, pakaian, cat kuku, dunia kaset dan penyanyi. Ia mengambil jalan dan teladannya dari penyanyi, penari, dan pemeran film, baik laki-laki maupun perempuan.
Coba kita ulang lagi guys ya. Wanita itu termasuk orang yang terdidik lewat hidangan Al-Quran dan Sunnah. Bukan wanita yang terdidik lewat hidangan Timur dan Barat yang berjalan dan menjulurkan lidah di belakang segala yang baru di dunia mode, pakaian, cat kuku, dunia kaset, dan penyanyi. Ia mengambil jalan dan teladannya dari penyanyi, penari, dan pemeran film, baik laki-laki maupun perempuan. Wanita itu tidak termasuk. Oke lah. Saudaraku, hati-hatilah mengambil teman wanita dan tidak berkudungkan dengan kerudung roknya. Dan lebih mendahulukan kerudung seniman dan orang jahat. Lalu ia menelanjangi dan menutupinya. Ia menjadikannya sebagai barang dagangan yang dipajang untuk setiap orang yang punya sepasang mata agar melihat, sepasang mulut agar membicarakannya, mencandainya dan meneleponnya, mengendusnya di jalan dan alat transportasi. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama agar engkau tidak menjadi hina. Oke guys. Seperti biasa ya guys, sekian dari pembahasan kita pada hari ini. Kita lanjut berdoa ya guys ya. Doa mau belajar guys, kita tutup seperti biasa ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran hingga kami bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin. Oke guys, sekian dari pembahasan dari kami ya guys ya, dari saya guys. Terima kasih sudah mengunjungi channel G Quantum 95 guys. Kita lanjut ke part yang selanjutnya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.